Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabati sekalian, kita lanjutkan diskusi kita. Dan saat ini kita memasuki materi asbabun nuzul. Untuk sementara saya memang memegang mabahis fi ulumil Quran yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sayyid Tontowi, Syekhul Azhar ya. Mabahis itu ada banyak kan. Mabahis fi ulumil Qur'annya Manakhil Al-Qattan juga mabahis, kemudian Subhi Shalih juga mabahis fi ulumil Qur'an. Tapi karena ini risalah yang lumayan singkat sehingga ini mungkin yang akan kita sampaikan di dalam diskusi ini. Jadi asbabun nuzul itu sangat penting atau diskursus yang sangat penting di dalam kajian ilmu Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengkaji tafsir, kita mengkaji Al-Quran, itu harus tahu asbabun nuzulnya. Meskipun mohon maaf bahwa banyak perdebatan di dalam studi Al-Quran, apakah seluruh ayat Al-Quran itu pasti ada asbabun nuzulnya atau tidak semuanya. Nah ini ada yang mengatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran itu pasti ada asbabun nuzulnya meskipun tidak semua diketahui gitu. Hanya kita yang tidak mengetahui. Tapi ada pendapat yang lebih populer yaitu tidak seluruh ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ini juga yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Tontowi bahwa aksaru ayatil Quran wa suwarihi nuzilat lil hidayah wali sa'adatil insaniyah fi hadiriha wa mustaqbaliha. Jadi kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu justru diturunkan untuk petunjuk ya. Jadi fungsinya adalah sebagai hidayah dan untuk kebahagiaan manusia dan kemanusiaan gitu, baik saat ini maupun yang akan datang. Sehingga kesimpulannya bisa jadi memang tidak seluruh ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya gitu. Memang ada ayat-ayat Al-Quran dan bahkan mayoritas ayat Al-Quran itu turun sebagai hidayah. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu banyak yang mendefinisikan manuzilatil ayah awil ayat bisababihi mudamminatan lahu au mujibatan anhu au mubayyinatan li hukmihi zamana wuqu'i. Jadi yang namanya asbabun nuzul itu adalah sebab di mana ayat itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebab itu ada sebab itu. Apakah itu memang karena terkait dengan peristiwa tertentu atau terkait untuk menjelaskan hukum dari peristiwa tertentu atau bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, sehingga memang bisa kita ringkas gitu ya, bahwa asbabun nuzul itu bisa terkait dengan peristiwa, bisa terkait dengan pertanyaan. Misalnya yang terkait dengan peristiwa yang agak serius itu misalnya ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu kan karena ada peristiwa tertentu ya. Kita sangat masyhur lah, sangat paham bahwa dulu itu zaman ya masih awal-awal Islam, itu bahkan ada yang sholat, bahkan imamnya itu dalam kondisi mabuk gitu. Sehingga ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun itu yang seharusnya la a'budu ma ta'budun, kemudian dibaca a'budu ma ta'budun. Ini masyhur di beberapa literatur tafsir ya. Sehingga muncul ayat ini karena ada peristiwa itu, disebabkan oleh peristiwa itu sehingga muncul la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sampai kalian semua itu mendekati sholat sementara dalam kondisi mabuk gitu. Dan ayat tentang khamr ini kemudian graduasinya banyak sekali sampai innamal khamru wal maisir wal ansabu dan seterusnya itu, sampai khamr secara mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga asbabun nuzul itu terkait dengan pertanyaan. Ini banyak sekali. Kalau ada ayat Al-Quran yang biasanya yas'aluka an-nasu atau yas'alunaka an dan seterusnya, yang bertanya itu karena memang muncul pertanyaan sehingga direspon dengan nuzulnya suatu ayat. Misalnya yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahid itu ya. Jadi ada orang-orang yang bertanya tentang masalah menstruasi. Karena memang dulu orang-orang Yahudi katanya itu kalau misalnya istrinya menstruasi itu tidak boleh berada di rumah, tidak boleh bercengkrama di rumah, tidak boleh makan di rumah, tidak boleh bergaul dengan orang rumah, bahkan dikeluarkan dari rumah gitu ya.
dikandangkan ke kandang yang lain, sehingga dong ditanyakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam menyikapi ini Kanjeng Nabi. Akhirnya keturunan ayat itu tadi. Ada ayat qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Bahkan dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi mengatakan jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla syai'in illan nikah. Jadi silahkan berkumpul juga di rumah, kemudian berbuat segala sesuatu, bercengkrama apa deh. Yang penting jangan nikah. Nikah dalam arti ihi di sini ya. Dalam arti jangan menjima gitu. Jangan melakukan hubungan seksual. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita berbicara asbabun nuzul itu ya bisa terkait dengan peristiwa tertentu, juga bisa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dan asbabun nuzul ini memang sangat penting, sehingga banyak pakar-pakar yang kemudian menyampaikan ini ya, motivasi. Dan ini menurut saya motivasi ini memang harus dipegang dan harus dilakukan. Misalnya Imam Al-Wahidi, dan beliau juga menulis tentang sababun nuzul kan. Nah, beliau menyampaikan la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah dunal wuquf ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin seseorang itu kemudian mengetahui, memahami penafsiran ayat itu seperti apa kalau dia tidak bisa atau dia tidak memahami kisah di balik ayat itu, sabab nuzulnya bagaimana, konteks nuzulnya ayat itu seperti apa. Sehingga asbabun nuzul itu penting. Ibnu Daqiqil Id juga menyampaikan bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Banyak menjelaskan sebab nuzul itu menjadi cara yang sangat luar biasa kuat di dalam memahami makna-makna Al-Qur'an dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga para pakar itu sudah berkomentar, asbabun nuzul penting. Karena orang kalau misalnya tidak tahu asbabun nuzul, ya kacau dalam memahami Al-Qur'an. Misalnya ada ayat begini, walillahil masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kalau ini tidak tahu konteks ya. Jadi asbabun nuzul itu ada hubungannya dengan konteks kita ketika kita berbicara masalah hermeneutik dalam Al-Qur'an. Jadi walillahil masyriqu wal maghrib. Allah itu yang memiliki timur, memiliki barat. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun sampean itu menghadap di dalam sholat, itu berarti menghadap Gusti Allah. Kalau orang tidak tahu konteks ayat ini, pasti dia memahami secara tekstual, terus akhirnya menjadi ngawur gitu ya. Jadi dia sembahyang madhep ngetan atau madhep ngalor gitu. Kenapa begitu ketika ditanya, loh, kowe sembahyang kok iso madhep ngidul misalnya begitu. Dia akan bilang walillahil masyriq wal maghrib, sok dalil gitu ya. Loh Gusti Allah kan yang memiliki seluruh arah. Sehingga saya menghadap kemanapun ya berarti saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia nggak tahu konteksnya. Bahwa konteks ayat ini itu bagi orang-orang yang misalnya tersesat, kemudian dia sudah berijtihad kiblat, kemudian sholat, ternyata setelah sholat di sana dia salah kiblatnya gitu. Oh ternyata kiblatnya rono toh. Kok aku mau sholatku madhep rono misalnya begitu. Nah itu menjadi tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu masuk kategori ayat itu tadi. Sebagaimana yang lain misalnya, kalau tidak tahu konteksnya pasti perdebatan nggak akan selesai. Saya sering tanya kepada mahasiswa yang perempuan-perempuan, kamu mau nggak kira-kira dimadu gitu, diwayoh? Rata-rata menjawab tidak mau. Tapi kalau misalnya kamu punya suami yang sok-sokan dalil gitu, jadi sok-sokan dalil kemudian membaca ayat yang biasa dipahami sebagai ayat poligami ya. Ayat fankihu mautobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', itu kemudian perdebatan nggak akan selesai kalau misalnya masing-masing tidak mengetahui konteks ayat itu turun itu dalam konteks apa kira-kira. Kalau ada asbabun nuzulnya kira-kira apa. Sehingga kalau misalnya sama-sama tahu, pasti nanti dia akan berpikir kira-kira ayat ini kemudian penerapannya, kontekstualisasinya juga seperti apa. Nah, itu terkait motivasi mengenai asbabun nuzul. Salah satu hal yang juga agak rumit dibahas di dalam asbabun nuzul itu adalah tentang al-ibrah ya. Al-ibrah itu yang dipahami, yang dipakai di dalam asbabun nuzul nanti itu apakah bi umumil lafzi atau bi khususis sabab.
Ini biasanya yang juga dibahas di dalam asbabun nuzul. Jadi nanti yang dipakai itu lafalnya yang umum atau sebabnya yang khusus. Karena bisa jadi ada ayat itu yang redaksinya khusus, kemudian sebabnya juga khusus. Kalau seperti itu jelas khusus. Ayat itu berarti khusus untuk orang tertentu yang menjadi sebab ayat itu turun. Wasayujannabuhal atqa, itu kemudian al atqa itu lafalnya khusus, kemudian sebabnya juga turun kepada Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Sehingga itu ya kemudian dimaknai khususnya. Atau kalau misalnya umum dimaknai umumnya. Tetapi kalau misalnya ada sebab yang khusus kemudian menggunakan lafal yang umum, berarti yang dipakai mana? Ayat itu untuk orang tertentu, khusus saja, atau yang dipakai adalah umumnya lafal. Nah ini yang menjadi rumit. Misalnya begini, ada ayat walladzina yarmuna azwajahum, seterusnya itu. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi dan seterusnya itu, maka dia harus dijilid ya. Dijilid ke tukang fotokopi. Dijilid. Nah, ayat itu sebenarnya terkait sebabnya itu khusus. Peristiwa ini menyangkut namanya Hilal bin Umayyah. Hilal ini menuduh istrinya selingkuh dengan Syuraik bin Samha ya. Jadi kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi dilapori, Kanjeng Nabi menyampaikan, beliau bersabda al-bayyinah wa illa hudda fi dhahri. Coba datangkan saksi. Ada saksinya enggak kira-kira? Ada bukti enggak kira-kira? Kalau tidak kamu nanti yang akan dihad. Kemudian Hilal masih ngeyel saja. Loh masa ada istri didatangi oleh laki-laki lain kok tidak berzina ya Rasul? Kanjeng Nabi tetap mengatakan al-bayyinah. Harus ada bukti. Kalau misalnya tidak, kamu nanti yang akan tihad. Kemudian sampai sumpah-sumpah, akhirnya turun ayat ini. Warladzina yarmuna azwajahum itu. Lah, kasus ini itu memang khusus peristiwanya peristiwa Hilal, tapi redaksi yang ada itu pakai walladzina yarmuna dan seterusnya. Alladzina ini isim mausul. Orang-orang berarti siapapun. Redaksinya umum, tapi kemudian sebabnya khusus. Berarti pemahamannya ayat ini berarti hanya untuk Hilal saja atau untuk banyak orang yang sekasus dengan Hilal, siapapun. Nah akhirnya mayoritas ulama mengatakan bahwa al-ibrah itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ulama usul ya mengatakan bahwa yang dipakai, yang dijadikan sebagai patokan, pedoman itu adalah umumnya lafal waladina ini, bukan sebab yang khusus. Iya, memang ayatnya ini turun disebabkan oleh Hilal, kasusnya Hilal yang menuduh istrinya berselingkuh dengan Syuraik. Tetapi ayat yang turun menggunakan redaksi umum, sehingga yang digunakan adalah umumil lafzi la bi khususis sabab, tidak sabab yang khusus. Berarti siapapun tanpa dalil. Siapapun tanpa dalil lagi yang sekasus dengan Hilal, ya berarti memiliki hukum yang sama. Nah, itu kira-kira pemahaman sekilas mengenai asbabun nuzul, kemudian mengenai al-ibrah itu bi umumil lafzi apa bi khususis sabab. Kira-kira itu yang kita bahas untuk saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.